Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Safitri dari kelas 3D Akuntansi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pertemuan pertama mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen dengan materi konsep pemasaran Islam. Di dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10 telah dijelaskan bahwa apabila kita telah selesai melaksanakan sholat, maka kita dianjurkan untuk kembali bekerja dan berbisnis, mencari karunia Allah, mencari rezeki yang halal, berkah, dan melimpah. Dan kita dianjurkan untuk selalu mengingat Allah sebanyak-banyaknya ketika sholat maupun ketika bekerja atau berbisnis, agar kita beruntung dan menjadi pribadi yang seimbang. Selanjutnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan tentang larangan riba. Orang-orang yang memakan riba, maka mereka akan hidup dalam kegelisahan, tidak tentram jiwanya, selalu bingung, dan selalu berada dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Dan barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya setelah sebelumnya dia melakukan transaksi riba, lalu dia berhenti dan tidak melakukannya lagi, maka apa yang telah diperolehnya dahulu sebelum datang larangan menjadi miliknya, yakni riba yang sudah diambil atau diterima sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan, dan urusannya kembali kepada Allah. Dan barang siapa yang mengulangi transaksi riba setelah peringatan itu datang, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka akan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Pengertian riba. Riba secara bahasa adalah tambahan atau ziyadah. Sedangkan menurut istilah, adanya pengembalian tambahan dalam proses transaksi jual beli atau pinjam-meminjam yang bertentangan dengan Islam. Macam-macam riba. Yang pertama ada riba fadli. Riba fadli adalah jual beli atau tukar menukar antara dua jenis barang tetapi beda ukurannya. Contoh riba fadli adalah tukar menukar antara beras dengan beras, namun ada kelebihan pada salah satu pihak lantaran tidak sesuai dengan yang disyaratkan. Yang kedua, riba qadri. Riba qadri adalah riba yang dihasilkan oleh tambahan atas pengembalian pokok pinjaman yang disyaratkan kepada peminjam. Contoh dari riba qadri adalah misalnya seorang rentenir meminjamkan uang 10 juta, tetapi ada bunganya 20% selama 6 bulan contohnya. Yang ketiga, riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah mengambil keuntungan dari proses pinjam-meminjam atau tukar-menukar sejenis barang maupun sebenda yang disebabkan karena adanya keterlambatan dalam proses pembayaran. Yang keempat, riba-iyad. Riba-iyad merupakan pengambilan keuntungan dari hasil jual beli yang disertai dengan penundaan serah terima barang. Contohnya, kasus misalnya ada penjual mobil yang menawarkan barang 90 juta jika langsung dibayar tunai, namun jika dicicil akan menjadi 95 juta. Selanjutnya, pasar. Pasar merupakan tempat terjadinya proses permintaan dan penawaran yang terjadi pada kedua belah pihak. Konsep pemasaran atau marketing merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan untuk memasarkan produk yang diproduksi oleh perusahaan